Sebenarnya benang merahnya karena judul albumnya The Good Fight juga. Jadi sebenarnya banyak pesan-pesan positif lah di lagu-lagu yang di album sekarang gitu. Jadi enggak kan zaman sekarang tuh lagi banyak banget yang menjual kesedihan. Ah iya betul. Mental health. Broken home. Si paling disakiti. Si paling disakiti di ujung kamar sendiri gitu. Nah, kita malah pengen mengcounter itu gitu. Jadi lewat musik Rocket Rockers lu ketika dengerin album ini lu kayak positive vibe-nya bisa kebangun lah gitu. Halo Tribuners, balik lagi sama gue Bayunda Permana di konten Si Paling Seleb dan gue udah kedatangan Rocket Rockers, tepuk tangan lu dong. Halo. Di sini ada Kang Aska Corbuzier dan Bisma Smash. Ya, Bisma Karisma dong. Bisma Karisma. Ada Kang Aska Pratama dan makan Bisma Arya. Ya, Arya Nugraha. Kalau Bisma Arya beda lagi ntar nih. Beda. Nah, beda dong. Beda dong. Lagi begini dong. Rocket Rockers baru aja punya album baru nih ya. Ya. Albumnya The Good Fight. The Good Fight, disingkat TGF. Ya. Wah, thanks God gitu ya. Thank God is. Nggak Nggak ada ada isnya, isnya. nggak ada isnya. Nggak ada isnya. Makanya saya berhenti di nggak ada deh. Nggak ada. TGF doang. Ini album ke 7. 7. Oke. Lucky number 7 nih. Iya, Ya. saya suka banget nomor 7 soalnya. Wah, Ya, bener. bener. Oke. Dalam album ini menggunakan nama The Good Fight, mungkin teman-teman bisa cerita ke teman-teman Tribuners apa sih arti nama itu? The Good Fight kan ini album ke-7. Pengen depannya T juga jadi The Good Fight. Simpel banget. Simpel ada. Padahal bisa aja Good Fight aja ya. Tidak aja kan Good Fight aja nggak mungkin. Apa ya biar pakai D depannya T juga gitu. Enggak, The Good Fight itu sebenarnya kan kalau roket itu kan harus selalu diluncurkan kan gitu. Nah, gimana caranya ketika peluncuran roket itu tuh penerbangannya aman-aman aja. Menyenangkan. Dan ketika membawa satelit tuh jadi bisa berguna lah satelitnya buat kehidupan manusia. Dalam juga. Ya, ya, Filosofinya- karena baru saya bikin tadi loh 2 menit yang lalu itu. Baru kepikiran. Dibikin dalam aja paling filsuf Kalau pokoknya. tanya apa Si jawabannya? paling inilah si paling Paling filosofi lah gitu. Si paling Paling filosofi. filsuf, Paling filsuf. Khalil Gibran. Berapa sih isi lagunya? 7 juga. Ada 7. 7 juga? Iya. Ada 7 juga. Karena- Jadi untuk kemarin tuh ada teasernya tuh, singlenya tuh kita rilis di tanggal 7 bulan 7 2027. Belum dong? Enggak dong. Nah, 2023 tuh kalau dijumlahin 7. Oh iya betul. Nah, bener kan? Iya. Kan ada 7 benua di dunia ini. Kebanyakan. Ada 7 lapis langit kan. Oh iya, langit ke-7. Ya, Iya, itu iya. 7. Terus kalau di agama saya, di agama Islam, 7 itu angka baikan. Jadi ya udahlah kita rilis aja ini semuanya dengan serba 7. Nah, asalnya Ronaldo yang mau launchingnya sama David Beckham mau cuman nggak usah deh, udah biar kita aja. Dan dulu juga ada special price juga karena kita di tanggal 77 kan biasa. Iya kan kalau 77 kan murah biasanya. Lagi hari belanja online atau Harbonas tuh biasanya. Kalau orang lain murah kita mahal aja. Dibalik kita dibalik. Ke-7 lagu itu semuanya produksinya di tahun ini Kakak atau ada yang di tahun lalu? Kalau produksinya ada satu lagu yang di tahun lalu. Ada yang judulnya mana? La Phrase yang tentang soundtrack, bukan soundtrack sih. Jadi karena kita waktu itu lagi seneng lagi main Tamiya dan Tamiya juga lagi nge-hype lagi. Gue pengen bikin soundtrack buat orang main Tamiya gitu. Tapi kalau dilihat dari liriknya sih tentang kompetisi secara universal juga. Tapi untuk tema visualnya ya kita ngangkat tema si Tamiya. Gitu. Ketika bikin juga emang lagi seneng-seneng main Tamiya. Ya, Sampai kita karena punya ada Rocket Rockers Racing juga Rocket kita Rockers lagi Racing. sempat jadi juara ya sekali. Kita pernah lawan Kayak banyak gitu. kita pernah lawan Lawless juga waktu itu Iya. kan, di sama Oh, iya. Tamiya. Dan ya alhamdulillah kita kalah. Mereka kan canggih-canggih Beberapa mesinnya. tahun lalu emang lagi hype banget. Iya, kan, iya, ya. Pas pandemi loh, Bay. Iya pas Kan pandemi. anak-anak Lawless tuh udah into ke mobil ya kayak semi apa gitu otomotif. Nah, kan kita si paling Kita yang ikut hype yang paling doang, kekejar lah udah Si Tamiya paling FOMO, si aja. paling FOMO kan kita kan, kita paling FOMO jadi ya udah aja kita mah biasa aja yang penting. Kalau mobil gede mahal, mobil kecil. Iya. Mereka kan yang gearnya apanya, di apa-apa kita mah ya yang murah meriah aja lah. Iya. Tapi emang itu lagunya beneran kepikiran ketika Iya, iya. lagi Hype. Kalau saya sih ya gitu. Dulu tuh tiap minggu pasti aja ada Iya, invitation ada untuk aja. race. Mainnya di Bandung apa di? Di Bandung kayaknya.
Oke, yang Love Fresh itu di 2022. 2022. Berarti sisanya di Semuanya di Untuk proses kreatifnya Ramadan 2023 kemarin, bulan puasa. semuanya. semua di bulan puasa. Ya. Sama 30 hari itu. sama 30 Iya? Lebih lah dikit lah. Lebih dikit. Jadi puasa bareng-bareng semua nih. Bareng-bareng. Oh, nggak mau keluarga nih, kayak keluarga nih. Enggak. Enggak, kebetulan biasanya kita dekat rumah-rumah. Iya, Rumah-rumah kita jadi dekat. aman. Jadi aman, pulang dulu, balik lagi. Gitu. Oh, jadi alasan mau bikin lagu dulu nih. Ya. Padahal Godin. Ditanyain, puasa nggak? Puasa. Orang lain puasa. Enggak lah, enggak godin lah. Tapi ada maksud khusus nggak sih? Itu kenapa emang nggak pas banget Ramadan aja atau emang sebenarnya Ya lebih efektif aja sih, rekaman di bulan puasa itu lebih efektif kan. Maksudnya kita nggak banyak kegiatan, lagi kayak manggung juga lagi nggak terlalu banyak kan, bisa bulan Iya, puasa kan gitu. Terus juga yang lain-lain lah kayak ya orang kerja aja kan, kayak PNS kemarin si paling lama tuh kerjanya tuh cuman jam berapa masuk jam 9 balik jam 2 apa kalau nggak salah gitu kan. Ya contohnya gitu lah ya gitu kan. Bulan puasa itu nggak terlalu banyak activity lah gitu. Jadi ya kita fokusin buat recording aja. oh, emang rock-rockers nggak ada bukber itu, bukber SD, SMP gitu? Nah, bukber PAUD ya nggak ada Kan yang ada. biasa Tapi jadi ritual baik kalau Rocket selama berkarya 7 album tuh rata-rata untuk eksekusi bikin recordingnya tuh di bulan puasa. Emang itu aja. Oh, Emang. emang udah sama ini udah selalu. Semuanya, semua album 7 albumnya semua bulan puasa. Lah itu kalau udah rutin gitu berarti emang udah ada kebiasaan kah atau Kayak jadi lebih polanya tuh jadi lebih Jadi ke trigger aja begitu mau bulan puasa tuh kayak saya bikin album bikin yuk, album, bikin apa album, yuk gitu. gitu. ada religi mungkin ada gitu. Nah, fun itu yang fact-nya kita belum- sampai sekarang nggak belum ada. pernah, belum pernah. Kan kayak kalau atas religi. Ah, Waktunya nih. iya. Tanggung jawabnya sih yang susah sih. Iya, betul. Iya, Betul. lagu aja yang lagu aja gitu, kehidupan sehari-harinya masih gitu. harus imbang lah gitu. Iya. Jangan kita merasa belum imbang. Kita masih merasa belum imbang sih, jujur, Lucu Bu. banget. Bener, Bay. Nggak berani tanggung jawab sih. Enggak. Apalagi nanti tanggung jawab ke anak gue. Anak gue dibully di sekolah. kamu kan Iya, ngomongnya religi banget. Nah, gitu kan Iya. males juga. Apa album terbaru ini katanya bawa lagi musik-musik 2000-an. Ya. Kita di album ini kan kita dibantuin sama ada additional gitar, ada Samuel, ada sama additional keyboard juga ada Yogi namanya. Nah, kita masukin lagi unsur-unsur synthesizer. Yang dulu sempat jadi identitas untuk genre popang lah, Bang, Bang. lah zaman-zaman 2000-an. PW Gaskin meledak tuh kan semua tulalit kan gitu. Padahal Rocket Wars album 2004. kedua tuh 2004 itu udah pakai itu sebenarnya. Di lagu Pesta ada. Kita cover lagunya Elva Singers, judulnya Pesta itu udah pakai synthesizer. Yang mainnya ini synthesizernya Homogenic, Dea. Homogenic dulu gitu. Tapi ya kita pengen ngembaliin lagi lah gitu. Apa namanya nuansa 2000-an itu, awal 2000-an gitu dengan synthesizer. Tapi emang kalau buat Rocket Rockers sendiri sekarang berjalannya sebelum adanya album baru ini identitas popangnya sempat kerasa nggak ada kah atau seperti apa sampai harus bilang ini baik lagi musik? Sempet ngerasa nggak ada, mungkin kalau secara musik Rocket Rockers saya masih musik Rocket Rockers Progressive ya. chordnya masih tetap Masih Rocket Rockers banget gitu, cuman kan orang ada yang mencoba mengerucutkan. popang tuh harus yang dudutak misalnya drumnya dudutak misalnya gitu, atau misalnya ada synthesizernya, atau misalnya ada apa namanya harmonisasi vokalnya tuh harus dibagi banyak gitu kayak Ya, paduan suara. Gitulah. Nah itu kita coba balikin lagi aja karena jujur begitu Ucai keluar 2013 tuh jadi kayak otomatis kan nggak ada yang main synthesizer kan. Iya. Gitu. Yang berhubungan sama synthesizer itu Ucai tuh seneng banget new wave. New wave, ya. Kan new wave tuh kayak pakai keyboardnya, Iya, apa iya. namanya synthesizer gitu. Nah unsur itu tuh emang agak berkurang gitu karena saya kan sukanya grunge. Saya basicnya saya suka grunge sama alternatif 90-an lah. Bisma sukanya rock 90-an, hard rock 90-an kayak Bon Jovi, Aerosmith. Nah, gitu-gitu. Ozom sukanya R&B. R&B malah. Jangan dibilang banget ya. Iya. Jadinya kan ya yang identik banget sama si popangnya malah Nggak ada. malah hilang walaupun secara kalau orang dengerin lagu ini mah Rocket Rockers sudah tahu cuman identitas yang mungkin kata orang disematkan bahwa ini tuh identitas popang tuh jadi udah berkurang, makanya kita pengen coba balikin lagi di album ini gitu. Ya dengan dibantuin sama Yogi yang dia
bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan aransemen kita ya, untuk masalah keyboard, synthesizer, atau piano, just kayak pianonya kayak ini something corporate kalau gue tahu ya, zaman dulu lah ada nama bandnya gitu lah. Beda nggak sih Kang sama melodic punk gitu kan? Dulu juga sempat ngetren kan di 2000 Iya, melodic iya. punk gitu. Sama sih sebenarnya masih. Nah itu karena kita dulu lahir di zamannya untuk referensi musik tuh lebih banyak ke melodicore, melodic punk. Kalau misalnya pop punk kita udah berjalan berapa tahun baru masuk Blink-182 yang Enemy of the State Enemy gitu of the kan. State. Jadi untuk racikan musik pun melodicore yang Eropa sama pop punk Amerika tuh jadi banyak referensi masuk ke musik kita juga. Dan mungkin itu nggak didapetin sama orang-orang yang dengerin pop punk di tahun 2010-an gitu. Iya. Gitu. Karena itu udah masuk Melayu tuh. Iya. Melayu pop gitu kan. Iya, Di zaman itu. SMP tuh emang banyak acara-acara musik gitu kan. Iya. Kalau dulu belum nyebutnya belum festival kalau sekarang. Dulu Iya. acara-acara. Apa? Bazar. Iya, Bazar. Gitu. Musiknya hampir rata semua tuh kayak popa, melodi, kayak baju-baju gombrong. Iya. Cana-cana pendek. Oh ceweknya maksudnya? Cowok-cowoknya dong. Kalau untuk lagunya sendiri ada benang merahnya kah Kang? Mau ngebawa pesan apa gitu? Sebenarnya benang merahnya karena judul albumnya The Good Fight juga. Jadi sebenarnya banyak pesan-pesan positif lah di lagu-lagu yang di album sekarang gitu. Jadi enggak kan zaman sekarang tuh lagi banyak banget yang menjual kesedihan, Iya betul. mental health, broken home, Si paling disakiti. si paling disakiti di ujung kamar sendiri gitu. Nah, kita malah pengen mengcounter itu gitu. Jadi lewat musik Rocket Rockers lu ketika dengerin album ini lu kayak positif vibe-nya bisa kebangun lah gitu. Semangat positif yang ada di diri kalian tuh bisa tumbuh lah gitu. Nggak cuman mikirin yang negatifnya aja, nggak mikirin tentang kegagalan gitu-gitu. Makanya ada lagu bertahan itu ya. Iya, bertahan itu salah satunya itu. Itu lagu bertahan yang benar-benar ngebawa lagi yang 2000-an dulu tuh. Iya juga. Kalau misalnya teman-teman ada yang sempet dengerin Danger Ranger, ada lagi juga band-band gitu, terus di luarnya ada kayak band Cute What Aim For gitu. Ya model-modelan gitulah. Nah itu kalau yang bertahan itu apa yang diceritakan dalam si lagu itu? Jadi ada satu fenomena yang Bukan digojakan ya, kayak dia nggak cocok di nggak circle. cocok main di manapun gitu. Kan sekarang tuh karena mainannya circle-circle kan. Minder ya kayak minder. Minder. Biasanya kan Iya, circle, Skena. circle motor gede. Iya. Circle mengangkat tema insecure lah di situ lah. Iya. Insekuritas dari yang mungkin di pendidikan, di tongkrongan, terus di keluarga Di juga. keluarga juga. Gitu. Jadi halnya dia cuman menceritakan kalau semua yang dia rasakan tuh benar-benar harus dilawan untuk bisa tetap bertahan gitu. Iya. Aska pun nulis liriknya menganalogikan kalau misalnya ada sekawanan burung yang terbang bareng-bareng tapi dia cuman ditinggalin sama kawanannya gitu. Hujan besar atau apa segala macam dia tetap bertahan untuk bisa ngejar terus ke kawanan burung-burung itu gitu. Intinya itu sih, tapi di ending lagunya ada kayak lu harus bisa keluar dari masalah itu gitu intinya. Ada ujung-ujungnya ada kata-kata kayak bertahanlah aku kayak gitu. Jadi buat nguatin diri sendiri aja dulu sebelum lu nguatin orang lain, kayaknya lu harus nguatin dulu diri sendiri deh gitu kan. Tetep ya meskipun tema insecure kan emang tema zaman sekarang banget tuh. Iya, mental health lah. Tapi di ujungnya tuh saya Ada selalu moodnya kan, kan, selalu ada positive vibe-nya, ada Oh, moodnya iya, tuh ada iya. gitu ya. Berapa lama nggak kepikiran lagu itu kan? Apa? Selain selama 30 hari. Saya kalau bikin lagu sih nggak pernah lama-lama biasanya ya, maksudnya beneran asli kalau lagu tuh pasti cepet lah gitu. Walaupun nanti biasanya agak mandek di Part apanya gitu. apanya mandek iya. gitu. Tapi secara kalau satu lagu tuh ya nggak pernah lama-lama lah gitu. Kalau bertahan ini lagi nggak apa? Bertahan itu jadi di sosial media kayak sosial yang media. muncul yang gitu-gitu terus Mental kan, health lagi, fenomena mental health lagi, anxiety, insecure apa gitu insecure, sekarang. keluarga berantakan apa gitu.
kok nggak ada yang positifnya. Kalau zaman kan kayak dari dulu banyak ya. Iya gitu. Betul. Tapi sekarang tuh Sekarang kayak lebih- terlalu jadi dalam tanda kutip jadi jualan gitu. Yang laku tuh yang benar-benar menjual kesedihan gitu, Bay. Dan Iya. itu ya kita miris lah. Saya yang sebagai udah punya Seorang kita keturunan berdua juga bapak ya gitu ya. Kedua. Nih, gimana ya generasi ini kok yang diangkatnya kesedihannya, vibes positifnya, vibes melawannya Kurang mana gitu. Gitu. Sesimpel gini lah, lu datang ke konser, bukannya lu malah seneng, lu malah nangis-nangis. Nah, iya. Pulang dari, kan gini, saya nggak sadar, musisi mungkin ya, kita sebagai musisi yang udah punya banyak fanbase mungkin ya, alhamdulillahnya, pasti kan menginspirasi. Gitu. Ketika lu bikin lagu yang, kalau buat saya ya gitu, ketika Rocket Rockers bikin lagu yang terlalu sedih banget, itu tuh bisa jadi menginspirasi buat dia gitu. Jadi kayak ketika dia sedih malah tambah, wah benernya gua tuh gini ya. Dan sambil dengerin back sound-nya lagu kita misalnya gitu kan. Nah gue tuh pengen di album ini nggak gitu gitu. Di album ini tuh jadi justru malah ketika lagu ini denger tuh malah jadi motivate gitu buat mereka, motivasi buat kayak nggak bisa nih, gue harus keluar dari keterpurukan ini misalnya kayak gitu. Ya kalau bisa beberapa lagu kita mungkin mengangkat tema patah hati, tapi dinikmatinya dengan cara ya loncat-loncat gitu, musik apa segala macam. Jadi energi negatifnya tuh bisa keluar keluar di venue itu gitu. Udah balik. Ketika lu balik tuh malah udah bukannya- capek aja, udah capek tambah istirahat sedih malah gitu. tambah plong deh gitu. Ya kalau misalnya kita lagi manggung ada yang kelihatan yang nangis, pasti kita bercandain lah, Bay. Kadang gue suka berhenti dulu gitu. Bentar ada yang nangis-nangis. Kurang-kurang. Ada nangis itu apa hilang ya? Iya juga. Gimana caranya Enggak, pacar direbut energi orang. negatifnya nggak usah terus. Pacar gitu. direbut orang di situ. Pernah ya, Rocket Rockers pernah mengajak pendengar kayak gitu di lagu-lagu dulu mungkin patah hati, sendu. Mungkin Iya, secara tidak sadar ya karena kita ada single seperti itu, tapi gimana caranya kalau orang datang nonton Rocket Rockers pulangnya harus happy aja. Diajak ngobrol sama Aska, terus diajak ke panggung sama kita untuk nyanyi bareng walaupun bareng, suaranya falas gitu, tapi punya experience tersendiri gitu. Kita bisa ngetawain dia pun bisa mentertawain diri sendiri gitu, jadi seru gitu. Mungkin interaksi. Iya, mungkin Bayu ngomong lagu Rocket Rockers yang dulu yang lebih mellow. Sebenarnya ingin ingatan kan. Ingin ingatan kan kalau Bayu pikir itu lagunya lagu sedih kan. Padahal kalau di dalamnya lagi musik liriknya sebenarnya ada kata-kata berlarilah sekencang-kencangnya untuk melupakanmu yang telah berpaling. Jadi kayak udah lupain aja Tetep ada, gitu. tetep ada debutnya. Ada harus itu gitu. Cuman orang lebih ngeboldnya tuh Iya. kayak letih di sini ku ingin hilang. Wah itu yang dia terus pikirin tuh Itu yang di framing yang di gitu. framing sama dia sendiri tuh sampai kayaknya dibikin apa di kamar gitu kayak gini nih misalnya nih gitu. Padahal harusnya ditulis yang di situ berlayar sekencang-kencangnya untuk melupakanmu yang telah berpaling gitu, harusnya yang itunya. Untuk melupakan bisa itu Tuh, bukannya. lupain aja cari lagi banyak banget. Betul, betul, Lu ngapain ya. mikirin yang lama? Selalu ada konklusi di setiap lagu-lagu kita. sebenarnya iya, gitu. iya, gitu. Kalau misalkan di album terbaru ini apa semuanya kencang Kakang atau ada yang Enggak. Variatif juga? banget. Ada Anggap Mati juga itu lagu akustik mirip-mirip mirip-mirip. kayak Ingin Hilang Ingatan lah gitu, lagu-lagu akustik. Cuman ya itu jadi kayak lagu introspeksi lu harus introspeksi diri dong. Kenapa lu bisa kayak gitu gitu. Kalau lagu-lagu percintaan ini Akang sendiri gimana ngerekam dapat dari mana gitu kan udah pada berkeluarga. Iya Kalau ya, masih merasakan emang. patah hati. Nah itu saya juga agak susah bikin lagu-lagu percintaan sekarang. Gimana ya Dapat orang patah hati dari mana lagi? gua hidup flat aja udah nganterin anak sekolah, apa jemput lagi, makan keluarga. Kalau gitu. kalau penyanyi solo kan, wah ini masih ada galau-galau yang mau. iya. Apalagi yang umur-umur 20-an. Gua itu kan masih Gampang banget gitu mengalir. hidupnya udah rutin gitu, monoton lah, udah monoton hidup. Itu dapat dari mana tuh Kang kalau yang Nah itu kalau saya pribadi dari sosial media jadinya. Wah, banyak sama dia. Dari Instagram, dari sosial media lah gitu. Banyak banget dapat inspirasi ya kayak gitulah, kayak Apa yang diangkat isu. bertahan gitu tuh dari sosial media. Saya ada lagunya dulu, ada satu lagi lagu Supermarket judulnya. Itu dari kehidupan bapak-bapak dong, yang setiap hari harus belanja beras ke supermarket. Kebutuhan sembako. Kadang istri nitip pembalut gitu, Iya, gitu kan. gitu Ya kan. gimana, tapi kan ada bapak-bapak. Bedanya yang panjang Cuek pendek aja, gimana? kayak gitu. Beda Yang yang malam sama siang Udah berasa paling bener, nyampe rumah salah.
Nah, Nggak ada sayapnya. Emang ada extra wing. itu ada lagu judulnya Supermarket gitu, iya, terus iya. ya macam-macam lah, ada lagu tentang sosial juga, tema sosial juga, Tentang kemanusiaan tentang juga. kemanusiaan, Di barisan kebencian juga. Variatif lah temanya. Yang tentang kemanusiaan tadi. barisan kebencian Barisan juga. kebencian. Oh itu apa tuh? Featuring sama Noh Saleh, itu lagu yang terinspirasi dari apa ya, korban-korban perang lah. Gitu. Anak-anak terutama anak-anak yang jadi korban perang kayak Palestina lagi gitu ramai yang juga sekarang. sekarang. Iya gitu. Apa namanya? Dari situ kayak pengen bikin lagu dong buat gitu. Gak cuman pengen menyenangkan orang-orang yang lagi galau putus cinta aja, gue juga pengen bikin sesuatu buat orang-orang yang lagi Kurang beruntung lah. kurang beruntung lah, nggak kayak kita Berat dapat banget. penjajahan gitu deh. Berat banget itu. Mereka kehilangan keluarganya dengan dalam tanda kutip nggak in a way nggak sesuai apa mereka inginkan gitu kan. Itu perang tuh kan nggak sesuai mereka inginkan. Ya, perampasan hak hidup dengan cara yang ekstrim ya salah satunya ya di kejahatan perang lah. Iya. Jajan itu. perang. Ya, itu dia tadi kata Kang Musma berat banget. Satu lagu berat ada di antara teman-temannya yang kayaknya ringan-ringan aja nih. Iya, yang, iya, yang justru cuma sosial media itu kenapa kepikiran nggak ada satu yang Karena mungkin kita udah bapak-bapak ya. Beneran itu loh. Jadi kayak kita ngelihat, aduh gimana rasanya gitu. Sementara kita yang jadi orang tua aja bakalan iya gitu. Ada empati, ada simpati, Ada wah ada simpati, banyak udah. banget berkecamuk gitu, Bay. apalagi sekarang yang yang baru-baru ini kan juga beda-beda lagi kan Iya, video-videonya. iya. Saya udah nggak berani ngelihat lah kalau kayak gitu. Cuman berani doain aja deh sekarang. Udah gimana lagi. Kalau yang itu juga lama Kang bikin lagunya Kang. Itu sebentar juga sama Barisan Kebencian tuh. Tapi jauh sebelum ada Akhir 2022 saya bikin lagu itu. Barisan Itu Kebencian. ngubungin tadi siapa? Noh Saleh, ya ada kita kerja sama, kita featuring sama Arielnya Malaysia lah. Iya, beneran. Legend, Noh Saleh itu legend. Arielnya Malaysia, vokalisnya Hujan kan. Oh iya. Vokalisnya Hujan. Ketika ya kita juga tahu kalau dia juga concern juga sama kemanusiaan, sama Free Palestine juga dia concern juga, makanya saya coba ajak gitu, kita coba ajak gitu, dan ya mereka akhirnya Noh mau, ya udah akhirnya kita rilis Barisan Kebencian itu bareng sama Noh Saleh. Kalau untuk lagunya sendiri kenceng kah atau mungkin Medium ya? Ballad lah. ballad. Ballad. Pokoknya kerasa lah nuansa perangnya. Beneran. Makanya tuh ya coba aja kalau misalnya ini kayak ini nuansanya nggak kayak nuansa hingar-bingar kan, nggak yang sedih, bukan sedihnya tuh sedih yang putus cinta bukan, ya bisa lah miris gitu. justru Miris, miris-mirisnya, miris. iya itu bakal kerasa deh. Gitu. Nanti coba Bayi dengerin aja atau Tribuners dengerin ya, Tribuners dengerin. Tribuners dengerin nih lagu-lagunya. Udah semua udah ada di digital platform ya? Udah ada. Sudah semua. ada. Ini perilisannya barengan sama box set ya? Ya, Ya. sama box set kita kerjasama dengan Raw Type Riot, itu ada brand Varsity gitu dari Bandung yang udah ya mendunia kali ya dia sekarang. Iya, udah. Ya karena produknya emang keren-keren juga, dan satu line waktu kita ngajak kerjasama untuk brainstorming album terbaru tuh gitu kan, dan akhirnya match aja gitu konsepnya si Raw Dia- Type sama konsep albumnya Rocket Rockers juga. Dia mengkonsepkan tentang, justru nggak tahu pas dia keluar tuh tentang perang-perang juga dia. Militerisme. Kalau Tribuners lihat itu ada militernya malahan. Terus kita jadi wah ini kayak nyambung banget gitu. Kebetulan tadi sini. Makanya gitu. Jadi ketika itu match, jadi yaudah deh kita bikin aja, rilis aja ini merchandise-nya juga sekalian gitu buat teman-teman yang mungkin ya suka banget sama Rocket Rockers, karena harganya agak lumayan gitu. Iya. Jadi satu box set itu harganya 1,3 juta. Tapi Itu cuma tersedia beberapa doang ya? 150. Ada cuman 150 piece, dan kita juga nggak cuman dari musiknya aja yang kita coba bawa vibes 2000 awal, tapi merchandise kita juga Kita bikin kaset. ada kasetnya juga. Nah, kaset kita ya. Kenapa kan kepikiran kaset? Ya karena itu di awal tahun 2000-an kan itu tuh yang rame kan kaset juga masih kan. Baik, kita tuh dulu kalau misalnya ke kampus tuh di jalan pasti udah bawa Walkman aja. Lu kadang-kadang pergi ke di Stara, lu pergi ke Aquarius, itu kan cuma buat lihat bestseller apa aja nih ya, gitu kan. Tapi maksudnya masih relate nggak Kang sekarang alat-alat untuk mendengarnya? Justru malahan sekarang kan agak naik, lumayan naik lagi. Iya, mahal-mahal. udah baik lagi lagi tuh. Iya, vinyl, kaset, orang-orang malah
Karena emang lebih tebal kalau secara kualitas ya. Kalau misalnya dijaga gitu, kasetnya dijaga banget. Ketika lu pertama kali beli, dengerin digital sama lu dengerin di vinyl atau di kaset, pasti suaranya lebih warm dan lebih tebal di vinyl atau di kaset. Lama nggak tuh ngeproduksi ke kaset kan? Cepet ya? Cepet. Sekarang udah canggih lah, dia ada alat buat kayak nge-convertnya gitu, udah cepet lah. Nggak sebelum-belum. Dengan masih ngalamin kan, Bay? punya orang tua gulung-gulung. Jangan gulung-gulungin, berantakan. Kayaknya sama aja. Malah dimarah. Kalau zaman dulu gitu dimasukin ke kulkas kan, biar bagus lagi itu katanya. Nggak ngerti. Kenapa di freezer tiba-tiba ada kaset? Dulu kalau pakai Walkman tuh kan pakai baterai, dia baterainya kalau udah mau habis jadi ngeriwaynya tuh harus diputar Pakai kan. tangan, kadang-kadang pakai pulpen. Pakai pulpen. Dia pakai pulpen? Iya, ngehemat baterai. Baterai. Gitu lah. Ini album ketujuh, sebentar lagi kan juga Rocket Rockers 25 tahun usia 25 perak tahun. nih kan. Iya. Manusia Silver nih. Ya, manusia Kebetulan kita mau kerjasama dengan semua manusia silver di Indonesia. di seluruh lampu merah di Indonesia Jadi ya. kalau ada lampu merah, ada manusia Silverman itu pasti ada kampanye Rocket Rockers. Manusia Silver. Ya, kalau buat teman-teman Rocket Rockers di usia yang sekarang 24 berarti masih Ya, ada. Iya. Album ketujuh ini seperti apa sih maknanya buat kalian? Ini adalah bukan salah satu. Ini adalah album pertama Rocket Rockers dengan formasi bertiga. Ya. Kan album ke-1, ke-2, ke-3, keempat, ya sampai keempat itu berlima. Album kelima kita berempat karena Ucai udah resign ya, waktu itu udah resign. Album kelima itu berempat. Album keenam kita masih berempat ya. Iya, masih berempat. Album keenam masih berempat. Nah album ketujuh ini album pertama dengan formasi bertiga. Itu jadi kayak pembuktian lagi aja gitu. The Good Flight kita Rocket Rockers dengan formasi bertiga siap take off. Siap take off lagi. Dengan menyenangkan. Ya, gitu. Kalau ketika proses produksi bertiganya ini kerasa masih ada yang kurang nggak atau emang udah ngerasa oke ini udah mantep nih gitu, udah ngerasa yakin gitu. Kalau dari sisi musikal produksi, terus dari sisi musik, dari sisi atur dan sebagainya, saya puas banget di album ini gitu. Apalagi sekarang dibantuin ya itu Samuel, dibantuin Yogi juga di belakangnya, di belakang layarnya juga. Ini kalau buat saya adalah salah satu album terbaik Rocket Rockers secara musikalitas, produksi, secara artwork juga ini buat saya salah satu album terbaik gitu. Secara apa lagi ya? Produksi. Secara produksi juga ya ini salah satu yang terbaik lah gitu. Jatuh bangunnya nih sampai di usia 24 nih, sampai lagi 25. Jatuh bangun tuh biasanya Evita Mala tuh saya. Ike Nurjanah apa ya? Dibangun aku mengejarmu. Gimana sih kalau buat teman-teman Apa ya? dengan apa namanya, ada beberapa akhirnya personil yang Lowest point banyak banget lowest point yang kejadian di tubuh Rocket Rockers, mungkin ya salah satunya ditinggal beberapa personil lah ya, mungkin Ditinggal keluar ya, bukan meninggal. Iya, ditinggal keluar gitu. Ditinggal. Tapi akhirnya jadi pemicu untuk kita tetap semangat berkarya untuk Rocket Rock Friends yang di sana, di luar sana tuh BM banget untuk minta single baru, minta album baru, jadi pemicu banget gitu. Ya sama kayak pembuktian aja gitu ke industri musik Indonesia, ke Rocket Rock Friends juga, ke ya seluruh dunia gitu. Kalau biasanya kan kalau band yang nggak ada apa-apa sih ya udah pasti langgeng terus biasa aja ya jalan lah. Tapi kan ada beberapa band yang vokalisnya keluar tuh udah Jadi berpengaruh, ya kan? impactnya Contoh gede lah banget misalnya band Serius misalnya, begitu Candilnya keluar kan ya lumayan gitu kan, bandnya nggak terlalu aktif. Atau ada siapa lagi ya contoh kalau yang vokalisnya keluar ya? Dulu lah Tom DeLonge keluar gitu di Blink-182 gitu kan. Impact Blink-nya juga kan seperti apa? Lumayan juga, langsung nggak jalan gitu kan, kurang lah gitu kalau punya. Nah kita kayak pengen pembuktian aja gitu ketika misalnya Ucai resign, Lope resign, tapi ya Rocket Rockers masih bisa berkarya, bikin ini itu gitu, bikin single, kita kolaborasi sama Firsa Besari gitu, cover lagu Firsa Besari, kita kolaborasi sama Kuburan malahan, kita kolaborasi sama siapa namanya, Stand Here Alone gitu. Ini kayak
ya jatuh bangunnya jadi justru malah jadi penyemangat lah buat saya gitu. Ketika jatuh juga harus ngapain nih gue nih biar bisa orang notice lagi ada Rocket Rockers, orang lebih aware lagi ada Rocket Rockers nih gitu. Dan mencoba di sisi itu juga kita coba mematahkan stigma juga, misalnya ada band yang ditinggalin personilnya rata-rata mungkin berhubungan tidak baik lah. Tidak baik-baik aja. Tidak baik-baik aja. Banyak masalahnya apalah A sampai Z mereka akhirnya silaturahmi itu udah nggak kejaga lagi. Tapi di Rocket Rockers semua ada Doni, ada Firman, ada Ucai atau Lope. Walaupun mereka udah resign, tapi beberapa minggu kemudian kita masih tetap ketemu, dan kalau misalnya mereka punya project di luar musik pun selalu kita support. Iya, saling support lah. Saling support ya, itu kerjaan aja. masing-masing lah. Kalau buat fans gimana ketika Fans udah nggak pakai fans udah berhenti kita udah, udah nggak jadi brand ambassador fans, maaf. Udah nggak. bukan? Oh bukan ya? Kirain. Bapak lucu nih. Bapak bercanda. Pak Tampul gabungnya apa? Gabungnya mau stand up comedian sih. Kalau untuk Soalnya agak patut diomongin juga sih itu. Nggak. Kalau buat penggemar Rocket Rock Friends. Rocket Rock Friends. Rocket Rock ketika kalian banyak yang keluar gitu, support mereka tuh Duduk Vincent agak susah juga ya. Agak kurang enak ya kalau nggak kurang tinggi mungkin ya kita ya. tiba-tiba nyari Duduk Vincent. kurang tinggi. Emang mungkin cuma ya. Vincent doang yang bisa. Enak kan, porsi tubuhnya tuh udah enak gitu, presisi banget atas Jadi bawahnya. dia mau nanya apa jadi lupa lagi tuh. Ada Rocket Rock Friends Iya. kayak. Pokoknya gimana support fans ketika kalian udah mulai itu dia banyak ditinggal Masalah gitu ya, banyak-banyak. Tadi ada lolos poin gitu. Jadi kalau saya itu salah satu orang yang paling dekat sama Rocket Rock Friends. Saya bisa hafal Rocket Rock. Tapi Rocket Rock juga ngerasa deket. Apa cuman? Nggak tahu sih. Gue sih orangnya so deket aja, SKSD biasanya kan, so kenal so deket. Jadi saya tuh salah satu orang yang hafal Rocket Rock Friends Salatiga tuh ada siapa, Rocket Rock Friends Ungaran tuh ada siapa, Rocket Rock Friends Atambua itu ada siapa. Terus Rocket Rock Friends Ternate. Udah nyampe Tambu udah bercanda. Bener. Serius. Karena saya Saya Ternate mulu nih. Enggak. Ada Ternate mulu. Iya, karena emang banyak juga di Ternate. ternyata banyak. Oh. Jadi karena saya masih sering buka Facebook, masih sering DM-an, masih sering apa namanya? Ke Kopdar lah. Facebook itu sebutannya apa? Inboxan di Facebook tuh Oh, kayak iya. Facebook Messenger. Nah, Messenger. masih saya lo lihat handphone saya. Masih. Handphone saya itu masih Xiaomi 2016 ya handphone saya. Masa? Nggak percaya. Masa lagi. Saya krisis kepercayaan ini. Berarti nggak cocok di pasti paling seleb dong kalau handphonenya masih 2016 kalau gitu ya. Soalnya udah banyak bercanda ya nih. Ya benar, jadi karena saya yang lumayan dekat sama mereka, jadinya support mereka itu kerasa banget sama saya. Karena selalu saya bacain satu-satu, suka saya balesin satu-satu. Ada yang malah mereka jadi balik curhat. Kang saya mau cerai misalnya. Ada sampai jadi Kan biar silaturahminya keputus ada 100 ya. Ini 500. Nambah dia. Kalau 100 masih kurang soalnya kan. asal dia mau support Rocket Rockers malah dia yang minta support mau cerai kayak gimana kadang ya selat. Aduh, saya bukan konsultan pernikahan nih kebetulan nih. Salah. Saya penyanyi. Harusnya ke dokter Boyke Anda mungkin. Ya beda dong. Beda. Udah poin. Masalahnya itu ternyata. Ternyata masalah di masalahnya situ. itu. Makanya saya masuk ke dokter Boyke aja atau naik El Tobing misalnya. Wah. Angkatan. Oh, udah almarhum ya? Ya kan itu juga dulu itu RRF zaman-zaman. Emang dulu. ketahuan kan ini ya. Dia ketahuan tuh ini ya Jadi ketahuan. Isianya. Berarti dengan kedekatan itu teman-teman Rocket Rockers sekarang tahu nggak kalau misalkan ada pendengar-pendengar baru yang Gen Z kan kalau Ada. tahun 2000-an milenial kan Iya, berarti iya. pendengar kalau Gen Z nggak tuh apa Nggak. Kalau saya nggak banget. banyak kan sekarang kalau di festival atau di festival Banyak banget. Apalagi sekarang banyak ukti ya yang udah mulai. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. tabarakallah. Allahu somad lam yalid wa lam yulad. Itu jadi tantangan kita juga gitu, Bay. Oh, kenapa tantangan? Iya lah. Oh. Gimana caranya mereka yang mungkin baru Mungkin pertama buktinya kali tantangannya. Iya benar. Tantangan pertama kali. gimana caranya mereka ada di baris depan ketika Rocket Rockers manggung. tantangannya gimana caranya mereka yang baru pertama kali habis nonton Rocket Rockers kepoin kita di platform digital. Udah itu aja. Tantangannya tuh biar di depan tuh nggak bau
Bau asem-asem matahari semua, ya? nggak bau matahari, tapi bau kayak Bau minyak, lotion. bau minyak Arab, bau minyak Arab. Fusion. Di depan tuh bau minyak Arab yang sudah dioles-olesin tuh kalau pulang dari umroh. Nah, gimana caranya di depan itu? Gitu. Nah kalau teman-teman Rocket Rockers gimana cara dalam tanda kutip memudahkan diri supaya ketemu sama Genzi? Ya itu paling kita ketika ya? di setlist, Kalau mau- ya, ketika setlist. manggung di setlist itu kita ada nyelipin lagu-lagu yang kekinian. Iya. Lagunya TBA tuh. Tutup iya. botol apa ya? Bukan tutup botol. TBA tuh. Tutup botol angin. Tambal ban angin. Iya kayak masukin itu lagu itu atau lagunya siapa Rizky Febian. Ya, mahal ini. Atau Sawung Jabo gitu. Beda dong. Kan Berdua kata ya, kan? Takwa nggak Mas Luki dong itu. Mundur. Katanya Mas Luki. Itu siapa? Sawung Jabo itu jualan apa katanya kan? Anak Gen Z pasti banyak yang nggak tahu juga. Tapi itu harus diperkenalkan. Ya, Iya, benar. tanggung jawab kita lah Tanggung jawab musisi-musisi kita. yang ngerasa kalau misalnya almarhum Krisye, Sawung Jabo, Setiawan Kadang Jodi. kita suka masukin juga gitu. lagu-lagu gitu orang kan Iya benar. kayak pertama pelangap-pelongo nih gitu tapi ternyata enak juga nih ya gitu misalnya lagu Semut Merah gitu bablas atau apa gitu. Kenapa lah kita di album pertama selalu cover lagu-lagu yang jadi referensi kita biar tahu misalnya contoh lah misalnya lagunya Elva Singers itu Yang kan pesta ada tuh. dari tahun 80-an terus tetap kita bawain dari sekarang ya dengan harapannya Mereka- mereka jadi digging Jadi gitu tahu Gen Z ada tuh. ada lagu ini nih 80-an tuh lagu keren malah mereka malah nganggapnya lagu itu lagu Rocket Rockers. Nah, bukan nih lagu Elva Singers ya kan jadi kayak ngasih lagi Edukasi lah. edukasi sedikit kan gitu. Kalau di sosial media banyak juga yang Gen Z. Banyak. Alhamdulillah ya karena beberapa kali ya dengan konsep kita nyapa mereka dengan bahasa-bahasa kekinian, bawain medley lagu-lagu Gimana bahasa kekinian tuh misalnya contoh? Bercanda. Bapak-bapak dan semua bercanda. Walaupun kita ngegetek gitu gini gitu tapi kan Kayak kayak ini. Happy birthday, saya ucapkan. aku gitu kan. Tapi gitu kelihatan kalau di sosial media tuh Gen Z tuh kelihatan banget tata bahasanya. Soalnya kalau Gen Z tuh komennya selalu gini. Salfok sama. Oh, Gua iya. gua nge-post apa lu kenapa komennya yang sebelahnya gitu. Iya. Jadi kayak gitu. Salfok. Contoh pasti oh ini udah dapet nih Gen Z-nya nih berarti gitu. Salfok sama gitu. Berarti sekarang tinggal memperkenalkan lagi itu musik yang di 2000-an itu ke Iya, biar Ya. apa ya? Biar kayak pagi-pagi tuh kan musiknya kayak yang di album The Good Fight ini lebih banyak yang upbeatnya lah ya, lebih banyak upbeatnya. Jadi kayak pengen pagi-pagi tuh jangan dengerin lagu lemes dong, hey gitu. Lagu popang tuh banyak nih yang bisa bikin mood lo jadi apa? Jadi semangat gitu buat ngejalanin hari gitu. Jangan tiba-tiba pagi-pagi udah lagunya sial. Kan mau memulai hari Udah masa galau, sial. udah sial. Gitu. Masih banyak lagu yang jadi bisa bangkitin mood kita lah gitu. Lagunya bagus, tapi emang takut Lagunya bagus, cuman ditempatinnya aja penempatannya. Kira-kira yang Ya cocok di message-nya mana itu kan nih, message-nya gitu. udahlah jangan seluruh hari diisi dengan kesialan. Oh, gitu. iya, jangan kegalauan gitu. ada waktu tutup tahan. Nah, ada waktu untuk ke supermarket. Bayar cicilan di supermarket. Jadi galau lagi ya. Kalau lagi harus bayar. Bayar cicilan. Sekarang bisa kan bayar cicilan di supermarket. Kirain mau belanja, taunya mau bayar. Iya. Jatuh ke supermarket bukan belanja dong, tagihan juga. Bayar tagihan, bos. Pay later. Oke, tadi nih buat Kang Asep sama Kang Wisma buat ke Tribuners apa yang diharapkan dari teman-teman Rocket Rockers untuk album The Good Factor ini? The Good Fight. The Good Fight. The Good Oke. Factor bagus juga sih ya. Apa? The Good Factor. Street Fighter dong gitu. Tiba-tiba keselipnya Fighter. The Good Iya, iya, Fighter. Ya mungkin ya message-nya dari tema besar yang coba kita angkat di album ketujuh Rocket Rockers The Good Fight ini ya masalah mental health yang jadi concern kita, terus masalah kemanusiaan juga jadi concern kita, masalah korban perang pun jadi concern kita di album ini. Ya mudah-mudahan jadi counter hal-hal negatif yang ada di sosial media. Setelah dengerin tahu karya-karyanya Rocket Rockers The Good Fight, jadi banyak aura positif yang bisa bertebaran. Gitu. Sama sih saya juga gitu. Karena ya kadang miris aja gitu orang lebih mengedepankan sesuatu yang
auranya kurang bagus Iya. gitu, malah dijadikan komoditi, malah dijadikan Alasan. malah dijadikan jualan dan sebagainya lah gitu. Agak miris saja gitu. Makanya album Good Fight ini mencoba Counter, mengcounter itu semua. Mudah-mudahan lewat album ini teman-teman bisa terinspirasi, dari album ini teman-teman bisa kembali lagi Tribuners aura positifnya, positif vibe-nya bisa kembali lagi muncul. Biar Dan semangat, pastinya hidupnya juga pasti bakal lebih baik lah, insya Allah. Hidup kan kembali popang gitu ya. Ya. Keren, keren, keren. Popang kan identik sama happy kan ya. Betul. Gitu. Happy aja walaupun Warna-warni gitu warna-warni gitu. Terus yang bercanda itu Popang tuh gitu banget sebenarnya. Karena emang yang namanya happy itu bikin seneng, yang happy asmara. Wah, masa jangan happy 2 aja ya, kita happy 4. Makasih buat Kang Bisma. Terima kasih, bye. Terima kasih. Terima kasih paling seleb. Tribuners. Dan buat teman-teman Tribuners, thank you udah nonton konten si paling seleb, dan tonton terus konten-konten tribuners.com lainnya, dan sampai jumpa, bye bye.